Cik, cik. Oke, kita main bareng sekarang ya. Caranya gampang, pakai tepuk tangan aja. Pakai tepuk aja. Jangan atuh, susah. Siap. Contoh. Lebih susah siapa? Asia. Atur nuhun. Japanese, novelis, esais, dan sastrawan lainnya. Majelis Sastra Bandung, ruang sastra yang sebenarnya. Ajang kreasi para seniman, musisi, dramawan, sineas, pelukis, penari dan sebagainya. Untuk berkarya, Majelis Sastra Bandung, matunlah pemimpinnya. Majelis Sastra Bandung, bersikap. Kepada Yang Mulia Hukum, kepada hukum yang membuat kaum kere terkubur dalam nisan tak bernama, bertabur pasal demi pasal yang lumat dari birahi Tuan Jaksa. Kepada hukum yang membuat maling keroco ditelan merah padam amarah palu hakim yang mulia. Berapakah yang ia curi, Tuan? Kepada hukum yang membuat Asyani tenggelam di dubur perhutani dan polisi, terjengkang dalam labirin 2 musim. Kepada hukum yang menyediakan mantra-mantra tak suci yang membasuh kemaluan bandit-bandit instansi. Demi Anas Urbaningrum, Otto Cornelis Kaligis, Lutfi Hasan Ishak, Akil Mokhtar, Susno Duaji, Dada Rosada, Joko Susilo. Atau demi Adolf Hitler, Francisco Franco, Mussolini, Muhammad Soeharto, dan sekumpulan tikus selokan di perempatan kota-kota tua yang terkubur mitos kemakmuran. Demi kemiskinan yang hadir di tiap bait sajak-sajak cinta, yang raib ditelan data-data statistik Istana Negara. Allahu Akbar, kafir, atau
demi kaum fasis berjubah rasialis yang mengajak kita memuja langit namun membiarkan darah mengotori bumi. Demi Sokrates yang dihukum menenggak racun dituduh menista agama sebab pendiriannya yang teguh meletakkan dasar-dasar pengetahuan dunia. Kepada Themis yang telanjang menebas udara kesunyian kosong tanpa nama, mendendam amarah yang lahir dari rahim perbudakan Athena. Kepada Themis tua yang koyak jubahnya, berjalan seperti laju gerbong kosong menembus mimpi pancaroba. Di balik bayang-bayang Zeus ketika birahinya memuncak, tersesatlah keadilan di genangan intuisi malam-malam puisi, di labirin 4 musim janji yang muncrat dari ludah birokrat keparat itu. Oh semesta yang penuh zikir kosong di seberang laut jauh, perahumu melaju berlayarkan penderitaan. Oh semesta penuh zikir keadilan yang selalu lupa pada rewayat merah bibirmu yang terbakar amarah Yap Tiamhin atau Munir yang diracun di udara oleh anjing-anjing pilihan negara. Diarak-arakan malaikat yang mabuk tuak sambil merobek wetbook warisan kolonial Belanda. Mimpi menyeruak di atas hamparan sajak yang kutulis di lembar penutup mata Themis yang terbakar amarah sendirian. Pemberontakan adalah hukum yang ditulis dari darah rakyat yang dibantai. Tuan Puan mengerti hukum, tapi bukan berarti Tuan Puan bisa berlaku adil. Sementara kita masih mengantuk di gigir sunyi, kelelahan menemukan jalan keadilan. Kepada Yang Mulia Hukum Bara Malik An-Nasir. Majelis Sastra Bandung, ruang sastra yang sebenarnya, wadah bagi para penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan sastrawan lainnya. Majelis Sastra Bandung. Melerai rasa. Melerai rasa marah angkara, mengobarkan api durjana, padam oleh percikan air suci dan menyucikan. Melerai rasa gelisah ditusuk gundah, mengunci kebahagiaan, hengkang oleh berdiri di pertiga malam. Melerai rasa kalut berkecamuk, mengedor-gedor dinding kepanikan, luluh oleh ayat-ayat Al-Quran. Melerai rasa dendam kesumat, menghamburkan energi sampai kiamat, punah oleh istighfar, mohon taubat. Melerai rasa iri yang selalu menari, mengintai ruang-ruang sunyi, kandas oleh solawat Nabi. Melerai rasa dengki yang tebal, menggelapkan binar mata hati, tamat oleh rajutan silaturahmi. Melerai rasa benci yang mendidih, melemahkan benih-benih kasih sayang, layu oleh zikir butiran tasbih. Melerai rasa cemas yang mengganas, melumpuhkan segala harapan, terkikis oleh harta yang didermakan. Melerai rasa sombong, membusung dada, mempongahkan keadaan, pupus oleh keikhlasan puasa. Melerai segala rasa
yang meluluh lantakan kehidupan, satu-satunya cara adalah menghadirkan Tuhan. Majelis Sastra Bandung, ruang sastra yang sebenarnya. Wadah bagi para penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan sastrawan lainnya. Majelis Sastra Bandung, ruang sastra yang sebenarnya. Ajang kreasi para seniman, musisi, dramawan, sineas, pelukis, penari dan sebagainya untuk berkarya. Majelis Sastra Bandung, matunlah pemimpinnya. Majelis Sastra Bandung, benci korupsi, anti nepotisme. Tapi saya umat Majelis Sastra Bandung, Majelis Sastra Bandung, Majelis Sastra. Majelis Sastra Bandung, ruang sastra yang sebenarnya. Wadah bagi para penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan sastrawan lainnya. Majelis Sastra Bandung, ruang sastra yang sebenarnya. Ajang kreasi para seniman. Halo, selamat siang semuanya. Salam kenal, saya Iyo. Lagu pertama berjudul Ada Aku. Gelap, mana yang kan kau tinggalkan? Untuk bisa menyebutnya jalan pulang. Jangan takut, ada aku. Jangan takut, ada aku. Bila bulan tak lagi benderang, siapkah kau terangi gelapnya malam? Jangan takut, ada aku. Jangan takut, ada aku. Esok
aku kan pulang, meninggalkan harapan, melepasnya berlayar sendirian. Bila ku tak pulang, ku ingin engkau bertahan dari semua rindu yang telah ku titipkan. Dari semua rindu yang telah ku titipkan. Ini berjudul Ada Aku, bercerita sedikit teman-teman. Bercerita tentang saya mimpi, di mimpi saya ternyata udah punya pasangan. Terus sebuah ya emang mimpi gitu ya, suka suka lebih enak. Waktu di mimpi punya istri, istrinya bilang coba kamu cariin dulu saya roti buaya. Terus akhirnya pas tapi kejadiannya itu waktu Perang Dunia Kedua. Nah anehnya tuh itu maksudnya saya juga masih bingung. Akhirnya saya dapat roti buaya, cuman saya dapat jalan pintas ke tengah hutan, tapi ada portal gitu, ada warp gitu. Tiba-tiba masuk ke portal, terus habis itu kebangun dan nggak ketemu lagi sama istri. Jadi lagu tadi tuh bercerita tentang itu mimpi yang gagal udah, padahal udah enak-enak punya istri. Oh ya ada Ajaro. Selama ada Ajaro yang lain masih boleh remaja. Lagu kedua judulnya Dan Bandung. Hei kawan, tanamlah bunga tepat di kota kembang, karena sudah hampir punah seperti di ibu kota. Tapi tak apa, hujannya masih ramah, terkadang merah menjelma seperti darah. Tapi tak apa, hujannya masih ramah, terkadang merah menjelma seperti darah. Dan Bandung selalu ada derita untuk kita. 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 Rame-rame yo. Dan Bandung selalu ada derita untuk kita. Dan Bandung selalu ada derita. Terima kasih banyak teman-teman. Senang sekali rasanya bisa berpartisipasi di hari ini teman-teman Majelis Sastra Bandung. Hari ini ulang tahun yang ke-13, betul? Betul. Semoga semakin, ini komunitas kan ya? Oh bukan? Oh geng. Ya, waras. Ada KTA-nya. Wah, bisa ikut lah meren ya.
Ormas. Oke, semoga panjang umur, tetap semangat berkarya karena kesehatan ya udah apa ya? Susah ya, susah. Ya gitu, pokoknya dopamin tidak dari coklat ya Pak. Lagu penutup judulnya Sepak Bola, teman-teman udah bisa dengerin karya ini di Spotify sama di YouTube karena sudah di launchingin tahun kemarin. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa. Terik matahari membara, ku berlari tercium bau rumput di tanah yang coklat. Tendang bolanya, tendang bola, tendang bolanya oh kawanku. Tendang bolanya, tendang bola, tendang bolanya oh kawanku. Tunggu aku di sana selepas pulang sekolah. Tunggu aku di sana selepas pulang sekolah. Tunggu aku, tunggu aku, tunggu aku selepas pulang sekolah. Parararam, jam jam jaram, jam jam jam, jam jam jaram, jam jam jam, jam jam jaram, jam jam jam, jam jam jam, jam jaram, jararam, 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 jam jam jam, jam jam. Terima kasih banyak teman-teman, sampai bertemu. Majelis Sastra Bandung, ruang sastra yang sebenarnya, warna bagi para penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan sastrawan lainnya. Majelis Sastra Bandung, ruang sastra yang sebenarnya, ajang kreasi
Sajak Tahun Baru 1990, karya W.S. Rendra. Setelah para cukong berkomplot dengan para tiran, setelah hak asasi negara miskin ditekan demi kejayaan negara maju, bagaimanakah wajah kemanusiaan? Di jalan, orang dibius keajaiban iklan. Di rumah, ia tegang, marah dan berdusta. Impian mengganti perencanaan. Penataran mengganti penyadaran. Kota metropolitan. Di dunia ketiga adalah nadi dari jantung negara maju. Nadi yang akan mengidap kanker, yang akan membunuh daya hidup desa-desa. Dan akhirnya, tanpa bisa dikuasai lagi, menjadi jahat, hina, dan berbahaya. Itulah penumpukan yang tanpa peredaran. Tanpa hak asasi, tak ada kepastian kehidupan. Orang hanya bisa digerakkan tapi kehilangan daya geraknya sendiri. Ia hanyalah babi ternak yang asing terhadap hidupnya sendiri. Rakyat menjadi bodoh tanpa opini. Di sekolah, murid belajar. Di sekolah, murid diajar untuk menghafal, berdengung seperti lebah, lalu akhirnya menjadi sarjana menganggur. Di rumah ibadah, orang nyerocos menganggur, dan di rumah ibadah, orang nyerocos menghafal, dan di kampung menjadi pembenci yang tangkas membunuh dan membakar. Para birokrat sakit tekanan darah. Sibuk menghafal dan menjadi radio yang kenapa? Kenapa pembangunan tidak berarti kemajuan? Kenapa? Kenapa kekayaan satu negara membuahkan kemiskinan negara tetangganya? Kenapa? Peradaban penumpukan tak bisa dipertahankan. Lihatlah kemacetan, polusi, dan erosi. Apa artinya tumpukan kekuasaan bila hidupmu penuh curiga dan takut dibunuh dendam? Apa artinya tumpukan kekayaan bila bau busuk kemiskinan merobos jendela kamar tidurmu? Isolasi hanya menghasilkan kesendirian tanpa keheningan. Luka orang lain, ingat. Luka orang lain adalah lukamu juga. Sedangkan peradaban peredaran tak bisa dibina tanpa berlakunya hak asasi. Apa artinya kekayaan alam tanpa keunggulan daya manusia? Bagaimana bisa digalang daya manusia tanpa dibangkitkan kesadarannya akan kedaulatan pribadi terhadap alam dan terhadap sesamanya? Bagaimana? Wajah-wajah yang capek membayang di air selokan dan juga di cangkir kopi para cukong. Bau kumuh dari mimpi yang kumal menyebar di lorong-lorong pelacuran dan juga bursa alam. Sungguh apa faedahnya kamu jaya di dalam kehidupan bila pada akhirnya kamu takut mati karena batinmu telah lama kamu hina.
Desember 27 Desember. Depok 27 Desember 1989. Majelis Sastra Bandung, ruang sastra yang sebenarnya. Wadah bagi para penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan sastrawan lainnya. Majelis Sastra Bandung. Perkenalkan, nama saya Alan Maulana Aldian Syah Talor. Talor adalah sebuah nama anugerah dari suatu kelompok teater awal Bandung. Terima kasih, dan terima kasih kepada Majelis Sastra Bandung. Selamat ulang tahun yang ke-13. Semoga kita semua di sini sehat selalu dilindungi oleh senyum Tuhan. Sebuah puisi untuk seorang kakak saya yang baru saja sumpah advokat. Saya membacakan puisi beliau. Harapan palsu, Wisnu Bayu Aji. Tentang kebebasan dan sebuah harapan, di mana kami hanya bisa menatap senjakala di bawah kibaran bendera. Tanah yang kau anggap subur itu kini telah dihujani caci maki, membuat kami tidak bisa bernafas, udara sesak, berjejal janji-janji. Siapa yang peduli dengan masa depan kami? Orang tua kami hanya buruh pabrik dan petani-petani miskin. Siapa yang akan peduli dengan kehidupan seperti ini? Kamu, ya, kamu. Kaulah yang telah merusak tanah ini. Sekarang sudah berubah menjadi kubangan sampah dan menjelma menjadi pabrik-pabrik Eropa, Jepang, Cina, dan bangsa kulit putih lainnya. Kami ingin sekolah untuk melanjutkan peradaban yang nyata. Kami butuh segala kepastian hidup. Kami tidak butuh janji-janji sampah. Yang kami butuhkan adalah pendidikan dan bukanlah penindasan. Penindasan demi penindasan, mencakar habis sampai kerongkongan, merampas dan memeras apa yang kami miliki. Apakah negara sudah lupa dengan tujuannya? Dan apakah semua pejabat negara enggan untuk memuliakan ideologi bangsanya? Sepanjang malam kami merintih, mengharapkan sebuah kebebasan. Sepanjang malam kami menjerit, bertanya kepada Tuhan, apakah kami sudah merdeka? God, Tuhan, ya Rabbi, jikalau kita sudah merdeka, lalu kenapa kami tidak bisa sekolah? Jikalau kita sudah merdeka, mengapa kami tetap sengsara? Apakah kemerdekaan hanya untuk segelintir orang saja? Atau apakah kemerdekaan hanya sebuah kebohongan yang berantai? Ataukah hanya spekulasi dan angan-angan belaka? Akankah kemerdekaan itu kita nikmati bersama? Wong, 28 Juli 2019. Terima kasih. Majelis Sastra Bandung, ruang sastra yang sebenarnya. Wadah bagi para penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan sastrawan lainnya. Majelis Sastra Bandung, ruang sastra yang sebenarnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Maddon yang telah mengundang saya untuk hadir pada acara hari ini. Sekaligus saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 bagi Majelis Sastra Bandung. Semoga panjang umur. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi ihwal internet dan dampaknya. Topik ini sebenarnya topik yang sudah banyak dibahas orang ya, tetapi saya akan melihat soal tersebut dari sisi yang lain, dari segi yang selama ini saya jadikan sumber perhatian, yakni dalam kaitannya dengan jalin kelindan antara kelisanan dan keberaksaraan. Nah, untuk mengawalinya saya akan bercerita tentang penggunaan internet di Indonesia ya, sepanjang yang saya ikuti dari informasinya dari situs Kominfo. Dari data yang saya peroleh, paling tidak dalam rentang antara tahun 2011 hingga 2021 ternyata pengguna internet di Indonesia meningkat pesat. Dari 245 juta penduduk Indonesia pada Desember 2011, pengguna internetnya baru mencapai 55 juta orang. Nah, satu dasawarsa kemudian, ini 2021, ini bulan Maret, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 212 juta orang. Dengan jumlah tersebut, Indonesia berada di urutan ketiga dengan pengguna internet terbanyak di Asia setelah Tiongkok dan India. Dari angka-angka di atas, ya, persentase terbesar pengguna internet di Indonesia mengakses jejaring sosial. Situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Dari sisi umur penggunanya, ini lebih dari 50% para penggunanya adalah remaja berusia sekitar 15 hingga 19 tahun. Nah, memang sekarang kita sama-sama merasakan, sama-sama mengalami sejak bangun tidur di pagi hari dan tidur di malam hari, internet seakan tidak terlepas dari kehidupan kita. Selama mata masih melek, kita bisa dan terbiasa melakukan banyak hal menggunakan platform apapun yang kita sukai. Kita kerap mencari informasi di Google, membuat pembaruan status di media sosial, menonton video di YouTube, streaming film di Netflix, berbelanja pada pelapak-pelapak daring, dan hal-hal lainnya. Dari pengalaman sehari-hari yang seolah tidak bisa terlepas dari internet itu, ada pihak ya yang rajin menghitung seberapa dahsyat kekuatan internet dalam setiap detiknya. Ini misalnya hingga 2015 ini disebutkan bahwa jumlah perkakas digital hampir 2 kali lipat jumlah orang sedunia. Sehingga salah satu akibatnya akan diperlukan waktu 5 tahun bagi kita untuk menampilkan video yang berseliweran di internet. Nah, demikian pula dalam rentang 2016-2017 yang disebut-sebut bahwa kita semua menggunakan lebih banyak data dibandingkan keseluruhan sejarah manusia. Dalam rentang ini ada 3 juta email yang terkirim, 50 juta lebih tweet yang terkirim, 21 jam secara terus-menerus terjadi pengunggahan video, dan 24 petabit lebih data yang diproses oleh Google setiap harinya. Nah, menghadapi fakta peningkatan jumlah pengguna internet di tanah air dari tahun ke tahun dan betapa dahsyatnya pengaruh internet, pada satu sisi saya pikir sangat menggembirakan. Betapa tidak, itu artinya jumlah yang melek aksara di tanah air terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga angka buta aksara di Indonesia terus dapat ditekan. Mengapa demikian?
barangkali kita sama-sama mafhum, penggunaan internet mengisyaratkan kemampuan membaca dan menulis. Sehingga dapat dikatakan, orang yang tidak dapat membaca dan menulis dalam alfabet Latin hampir dikatakan tidak akan dapat mengakses internet. Namun, soalnya apakah memang demikian? Kiai Matdon dan kawan-kawan yang saya hormati, pakar komunikasi Marshall McLuhan ya dalam salah satu karyanya The Gutenberg Galaxy membagi sejarah manusia kepada 4 epos, yakni budaya lisan, budaya naskah, Bima Sakti Gutenberg, dan zaman elektronik. Sementara Walter J. Ong ya dalam karyanya membagi pembabakan tersebut dengan 2 bagian, yaitu tradisi kelisanan dan yang kedua tradisi keberaksaraan. Untuk pembabakan kelisanan, Ong membaginya menjadi 2, yaitu kelisanan pertama dan kelisanan kedua. Ini kelisanan pertama terdapat pada masyarakat yang sama sekali tidak mengenal tulisan. Di situ, waktu yang berlangsung adalah keserentakan. Semuanya terjadi pada waktu bersamaan. Di situ, sosialisasi sangat berperan besar karena saling pengaruhi antara pembicara dan yang diajak bicara. Ingatan dan proses pengingatan pun menjadi satunya cara mengabadikan peristiwa. Jadinya kelisanan pertama lebih dekat kepada kehidupan manusia karena lebih situasional dan melibatkan semua orang ketimbang budaya tulis yang lebih abstrak dan elitis. Implikasinya, konsep diri yaitu individualisme, keakuan hampir tidak dikenal di masyarakat yang sepenuhnya lisan. Mengapa? Karena dalam budaya itu, belajar sama dengan berusaha mengenal lebih erat, empatis, dan komunal dengan objek yang dipelajarinya. Oleh karena itu, struktur kepribadian masyarakat lisan itu lebih komunal, lebih mengarah keluar, juga kurang introspektif dibandingkan masyarakat aksara. Akibatnya, komunikasi yang timbul selalu menyaran pada penyatuan dan pengikatan orang pada satu kesatuan. Jadi keakuan atau konsep diri kurang diberi tempat dalam masyarakat lisan. Namun, memang tradisi inilah yang menjadi awal dan yang utama pada perkembangan sebuah budaya masyarakat dimanapun. Sehingga dengan demikian budaya lisan lebih dekat dengan kehidupan manusia. Ya. Nah, sementara kelisanan kedua itu merujuk kepada kelisanan yang secara esensial itu lebih terencana dan sadar diri, serta bersandarkan pada penggunaan budaya tulisan dan cetak. Dari sini kita dapat membandingkan kadar tradisi tulisan yang ada pada tradisi naskah, cetak, dan kelisanan kedua. Saya pikir dalam tradisi naskah, karena merupakan gabungan antara tradisi lisan dan tulisan, dalam arti cara baca teksnya masih menggunakan suara keras yang mengimplikasikan partisipasi orang lain yang juga mengikutinya, maka membaca dalam tradisi naskah adalah soal komunal. Seseorang membacakan teks, sementara yang lainnya mendengarkan. Dengan kata lain, membaca dalam tradisi naskah adalah milik bersama, bukan milik perseorangan. Oleh karena itu saya pikir pada tradisi naskah, tradisi literasinya atau keberaksaraannya dapat dikatakan hanya mencapai 25-30% saja, sementara sisa terbesarnya masih milik tradisi lisan. Nah, tapi pada gilirannya ketika tradisi cetak itu mengimplikasikan tradisi literasi yang 100%. Atau menjadi faktor yang paling dominan bila dibandingkan tradisi lisan. Hal ini dapat dimengerti karena pada tradisi cetak yang dikedepankan adalah cara membaca yang bersunyi-sunyi atau silent reading yang dilakukan orang per orang, tidak melibatkan orang lain di sekitarnya. Karena kehadiran orang lain tentu akan merusak konsentrasi pembacaan teks. Karena yang terjadi di sana adalah dialog dan dialektika antara pembaca dengan teks yang dihadapinya. Dengan demikian, tradisi lisan jadi surut ke belakang atau cenderung melemah di hadapan tradisi tulisan. Hadirin yang saya hormati,
Kemudian bagaimana dengan internet? Nah, saya teringat ungkapan dari Mikluhan juga, medium is the message. Kata-kata tersebut bukan sekadar berarti media adalah pesan itu sendiri, tetapi bermakna bahwa media yang diciptakan manusia dan difungsikan untuk memenuhi kebutuhannya, pada gilirannya akan pula membawa perubahan pada pikiran dan perasaan penggunanya. Karena masing-masing media atau teknologi baru yang diciptakan manusia senantiasa membutuhkan perlakuan yang baru pula. Salah satu dampak yang ditimbulkan dengan keberadaan internet adalah berubahnya pandangan kita terhadap informasi. Pada masa-masa sebelumnya, produksi informasi dapat dikatakan terbatas pada media-media cetak. Tetapi setelah datang internet, informasi dengan mudah diproduksi. Bahkan seakan-akan kita bersama-sama dipacu untuk menghasilkan informasi dalam setiap detik. Imbasnya tentu saja yang terjadi adalah kelebihan informasi yang dialami oleh orang sehingga sulit memahami dan memutuskan sesuatu disebabkan karena terlalu banyaknya informasi. Sebabnya jelas sekali, karena kita manusia memang terbatas. Alam sadar atau pikiran kita hanya dapat memperhatikan kepada 3 atau mungkin 4 hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Namun bila di atas itu, maka yang terjadi adalah keputusannya akan ngawur, kehilangan fokus. Bahaya lainnya adalah kita banyak berbuat kesalahan, terlalu banyak memperhatikan yang remeh-temeh, menghambur-hamburkan waktu, muncul kekusutan, menimbulkan stres dan muak untuk bekerja. Nah, untuk menangani informasi berlebihan tersebut, Umberto Eco menawarkan gagasan tapis informasi pribadi dalam melakukan pencarian di internet. Tapis ini disebutnya sebagai seni penyusutan atau the art of decimation. Ia meringkaskan seni tersebut dengan kata-kata hanya membunuh 1 dari 10 orang. Artinya tentu saja memilih informasi yang sahih yang bisa dijadikan pijakan dan pegangan. Di sini ia menegaskan harus adanya aturan mendasar dalam menapis informasi. Tentang seni desimasi, kita dapat membacanya dari tulisan Eco yang lain. Ini From Internet to Gutenberg 1996. Eco memaksudkan desimasi sebagai penyusutan dengan mengeksekusi 1 dari 10 orang atau menyisihkan 999.999 dari 1 juta hasil pencarian di internet. Artinya, pengguna internet harus mampu membedakan antara sumber informasi yang dapat diandalkan dan yang tidak terpercaya. Lebih jauhnya bahkan, pengguna internet harus berani memilih informasi yang penting serta menolak informasi yang tidak layak. Dari situ pun saya menangkap kesan bahwa internet memang hanya cocok untuk kalangan muda belia. Ini juga dikatakan oleh Umberto Eco. Hari ini kebaruan datang begitu cepat dan hanya anak muda yang mampu menerima dan mencernanya, sementara orang tua lebih lambat melakukannya. Ia menilai orang yang lebih muda sangatlah segar dan bisa melihat apa-apa yang terjadi pada ranah-ranah tersebut. Karena demikian, Umberto Eco berharap generasi muda mesti membuat analisis-analisis baru. Mereka lebih fleksibel dan mereka lebih bebas dari pengalaman di masa lalu. Mereka tak punya risiko mengulangi skema yang sama, skema interpretatif. Inilah barangkali yang dapat menjelaskan mengapa sekarang lebih banyak remaja dan anak muda yang aktif di internet. Sementara kalangan orang tua hanya mengikuti gerak zaman, menyesuaikan diri dengan apa yang sedang terjadi. Secara praktis ada nasihat untuk menapis informasi ya. Di antaranya yang saya lihat itu dari Debbie Rodriguez dan Project Manager. Mereka bilang kita harus mengusahakan agar tidak menggandakan informasi, mendaftar atau mensubscribe pada layanan yang benar-benar membuat tertarik dan memberikan nilai, karena kita tidak perlu semua platform media sosial.
Kemudian kita mampu mengatur waktu agar memaksimalkan efisiensi. Jangan tergoda untuk mencoba hal baru di luar yang sudah kita rencanakan. Membuat jadwal bebas internet dan menciptakan serta menerapkan sistem penapis informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan. Kiai Maton dan kawan-kawan yang saya hormati, internet kalau dikaitkan dengan teori yang disampaikan oleh Walter J. Ong itu sejatinya merupakan representasi dari kelisanan kedua. Kelisanan ini menurut Ong merupakan kelisanan yang secara esensial lebih disengaja, sadar diri dan tetap berlandaskan kepada penggunaan tulisan dan cetak. Pada masa sebelumnya, kelisanan kedua mewujud antara lain pada kehadiran radio dan televisi. Bukankah penyiaran radio yang berbentuk suara itu sebetulnya berawal dari tulisan-tulisan yang kemudian dibacakan di depan corong? Bukankah penyiaran televisi yang bersuara dan bergambar itu sebetulnya juga bersandar pada skrip yang dibacakan si penyiar di depan kamera yang menyorotnya? Pada gilirannya, timbal balik kelisanan dan teknologi tulisan dalam kelisanan kedua sangat mempengaruhi keadaan jiwa. Dunia lisan yang mula-mula mengungkap kesadaran dengan bahasa lisan yang mulai memperhatikan adanya subjek dan predikat. Kemudian bahasa lisan menghubungkan dan mengikat orang dalam satu komunitas. Sedangkan tulisan memperkenalkan pembagian dan pengasingan, tapi juga penyatuan yang lebih besar. Bahkan tulisan memperkuat kesadaran diri dan mengembangkan interaksi yang lebih sadar. Transformasi daya ungkap teknologi internet memperdalam pertautan kata kepada ruang yang diawali oleh tulisan dan diperkuat cetakan, sehingga mendorong kesadaran diri menuju kelisanan kedua. Oleh karena itu, internet pada satu sisi memang mirip dengan kelisanan pertama dalam hal mengedepankan peran aktif setiap anggota komunitas, menyaran pada tumbuhnya kepentingan untuk membentuk komunitas terjadi dalam waktu yang sama serentak. Oleh karena itu, di internet pun memang mirip dengan masyarakat yang terlibat dalam kelisanan pertama. Keduanya cenderung berkelompok. Bedanya, di internet orang lebih sadar diri dan lebih terprogram karena mereka telah melek aksara. Dan setiap individu di dunia internet sebagai aku yang sadar harus lebih peka secara sosial. Selain itu, dibanding masyarakat tutur atau masyarakat lisan yang mengarah keluar, atau dalam bahasa istilah dodong jiwa peraja itu metot keluar, karena kesempatannya sangat sedikit untuk berpaling ke dalam diri atau metot ke jero. Orang yang bergelut di internet metot keluar karena mereka spontanitas diumpamakan karena keberjarakan analitis yang diisyaratkan tulisan tidak ada. Mirip dengan kelisanan pertama, internet menyaran pada spontanitas, tapi melalui refleksi analitis terlebih dahulu. Sehingga orang yang terlibat di sana dapat memutuskan spontanitas itu sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk diri mereka. Ini salah satu contohnya. Ini adalah Facebook. Kehadiran Facebook dan status yang diisyaratkan di dalamnya bila dipandang dari sisi literasi sebenarnya mendorong kegiatan keberaksaraan. Dengan kehadiran Facebook sebenarnya menyebabkan banyak orang yang terbiasa mengungkapkan pikiran dan perasaannya dalam bentuk tertulis. Dengan keberaksaraan itu pula, karena informasi dari Facebook kebanyakannya bersifat pribadi, meskipun tidak menutup kemungkinan banyak di antaranya yang menyajikan informasi umum yang tengah beredar di masyarakat luas. Informasi yang disajikan di Facebook, terutama dalam status, mengisyaratkan kesegeraan. Bentuknya tentu saja updating status. Ada yang memperbaharui statusnya semenit sekali, sejam sekali, sehari sekali, dan lain-lain. Tapi ada juga yang sangat jarang memperbaharui statusnya. Yang jelas, pembaruan itu mengindikasikan kesegeraan muncul, sekaligus menghilangnya informasi tersebut.
karena tertelan informasi yang datang belakangan. Memang yang terjadi adalah ledakan informasi dan kita tak mampu membendungnya atau tak mampu mengendalikannya. Selain itu, karena dalam dirinya status Facebook mengandaikan hadirnya orang lain yang ikut menanggapi status atau paling tidak mencoleknya dengan tanda jempol, maka Facebook berurusan dengan soal berbagi atau sharing informasi di antara yang membuat status dan orang yang mengomentarinya. Di situ komunikasi yang bersifat langsung terjadi dan itu adalah representasi dari kelisanan pertama. Ini tentu berbeda dengan informasi yang disajikan dalam koran dan majalah yang tentu mengindikasikan jarak antara sumber informasi dengan yang menggunakan informasinya. Komunikasi yang langsung sifatnya dalam informasi konvensional seperti itu sulit terjadi. Kalaupun ada, tetap berjarak, dipisahkan waktu pemuatan. Misalnya dengan kehadiran kotak pembaca dan sebagainya. Nah, ini sebagai penutup. Lalu bagaimana idealnya konsep diri di internet? Idealnya individu atau aku yang tercipta di internet adalah diri yang sudah menyadari dirinya sendiri melalui pembatinan atau interiorisasi budaya aksara, sehingga dapat berpikir dan memutuskan nasibnya sendiri. Berbekal kesadaran tersebut, maka diri di internet akan siap menangkap bahwa kebersamaan, keakraban, hubungan sosial yang terjalin di dunia internet wajib dirawat dan dipelihara. Karena secanggih apapun manifestasi budaya aksara, hubungan sosial tetap diperlukan. Kita harus tetap menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri di dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Bandung, ruang sastra yang sebenarnya, warna bagi para penyair, cerpenis, novelis, esais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memanggil Kang Deddy Koral. Kang Deddy Koral dari ayah. Kang Deddy, apa yang Kang? Kawan-kawan sekalian, pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada para talent yang sudah hadir, yang sudah mengisi acara ini. Yang kedua kepada mereka yang sudah memberi materi berupa kue, aya makanan di itunya, sama koneng, naon deui teh, tumpeng. Oke, di situ iya weh ukul. Terus Kids TV, kepada Kids TV juga banyak terima kasih. Saya dan Deddy Koral ini sudah bersahabat lama, tapi 2 tahun terakhir ini memang sesuai dengan kehendak, tidak pernah ada kegiatan, saya jarang ketemu. Kang Deddy Koral adalah salah satu pendiri dari Majelis Sastra Bandung. Untuk itu saya akan memotong kue yang saya akan serahkan ke Kang Deddy Koral. Tubisaeun. Gagal. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Februari nanti akan kita mulai lagi kegiatan Majelis Sastra Bandung setelah 2 tahun tidak aktif. Terima kasih ada Malik, Kang Mukti, Mang Mukti yang selalu mendampingi saya, Malik juga yang selalu mensupport dan menghina saya. Curhat dah orang. Gus Dur, Kang Atep, juga kawan-kawan yang lain. Ada pengacara saya, Kang Haji.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sastra Bandung, ruang sastra yang sebenarnya. Wadah bagi para penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan sastrawan lainnya. Majelis Majelis Sastra Bandung, ruang sastra novelis, eseis, dan sastrawan lainnya. Rembulan Nani Karyono. Ingin kuucapkan terima kasih padamu karena bulan yang kupenggal hingga terbelah dua telah kau rekatkan. Tak ada lagi bulan sepotong menghiasi mimpi-mimpiku, menempel pada dinding langit-langit kamarku dalam separuh warna. Tak ada lagi bulan sepotong yang bercahaya ketika aku gelapkan. Ingin kau tahu bahwa selama ini selalu kuhujat sepotong bulan lewat sapaan pagi hari yang lancung tertelan, dan perjalanan pada siang hari kupersatukan dari rindu yang berserakan, juga di awal kesenyapan kekasih. Saat sepertinya kupanjatkan doa-doa kudus. Tapi sungguh malam ini kekasih, malam ini ingin kusampaikan sukacita padamu bahwa sehampar asa telah kuselimutkan pada purnama raya yang menggantung di kapstok langit. Meskipun ia juntung hanya pada hitungan ke-14. Bulantok, bulantok, bulane segede batok, bulantok, bulantok, bulane segede batok, bulantok, bulantok, bulane segede batok. Langit Lembang, Mei 2012. Majelis Sastra Bandung, ruang sastra yang sebenarnya. Wadah bagi para penyair, cerpenis, Menunggang novelis. Senja, karya Antasi Amin. Karena akhirnya pergi harapan mengetahui yang hilang, limpahan percakapan jarak berbatas oleh satu kekasih yang tersisa. Dengan celang jiwa baringkan merupa buah berisi misteri. Pengaruh saat-saat masyuk, mengenang gurun yang puitis itu mengalir luas merambah Bukit Satu.
Di antaranya adalah jiwa, ketenangan, kebebasan, dambaan yang benar, berburu di masa hidup, dekati sumber. Meski berada di simpang jalan, ia takkan berlangsung lama, sebab saat kemudian tak diduga berlalu dengan menunggang senja. Pandangan yang tersembunyi adalah langit dan bumi melalui pori-pori tentang diri. Selama ini dicari-cari, ternyata ada sendiri. Manusia sangat mendalam banding sungai yang sangat besar. Tak terhingga sebagai batin menyikap yang benar. Jalan bukit yang paling tinggi tentang dalamnya akar. Karena manusia lebih dalam akal dan pikirannya. Kebenaran mengalir kecil dikenal sebagai kumpulan yang kembali ke muara. Melukiskan arah pulang di masa berpisah. Kekasih masuk, bulan keluar diam-diam. Sama dengan rindu yang kembali datang memutus malam. Benci, menyesali banyak mau. Gembira bertemu saat akan berpisah sebagai masalah jarak perjalanan. Hari ke hari jelang kekasih mendekat saat paling mendalam, besaran cinta menjauh di badan. Selama kami diam melalui daratan luas yang mula hilang, kini kembali sebagai sikir bergabung pada upacara ini. Kami dipandang pada pucuk melalui pengembangan fajar. Pengembaraan daun terakhir memilih peran ranting, bulan penuh menarik masa. Sejak rindu yang luar biasa ini mencoba dalami sumber lebih jauh lagi. Salahkan api dunia 2004. Cerita Bandung, ruang sastra yang sebenarnya. Warna bagi para penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan sastrawan lainnya. Majelis Sastra Bandung, ruang sastra yang sebenarnya. Ajang kreasi para seniman, musisi, dramawan, sineas, pelukis, penari dan sebagainya untuk berkarya. Majelis Sastra Bandung, matunlah pemimpinnya. Majelis Sastra Bandung, benci korupsi, anti nepotisme. Tapi saya umat Majelis Sastra Bandung, Majelis Sastra Bandung, Majelis Sastra Bandung. Oksa, aksara. Amba bersua tanpa suara. Melangkah satu arah. Pada patah yang patah dalam ruang remang makna
mantra bermoksa aksara samiti samba santika satwika samitra cora junduk askara samiti samba santika satwika samitra cora junduk askara samiti samba santika satwika samitra cora junduk askara. Amba lenyap dihisap senyap menyoblim menuju arka digaluh tempatku mengiuh ayat-ayat menyayat dalam nyenyat sabda baka bermoksa aksara samiti samba santika satwika samitra cora junduk askara samiti samba santika satwika samitra cora junduk askara samiti samba santika satwika samitra cora junduk askara. Gemetar tar 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 tarian sinar gegar gar gar garuda menyambar atma ngawang-ngawang merobek sawarga loka daksa amba bermoksa dalam aksara. Moksa aksara galung Cerita Bandung, ruang sastra yang sebenarnya. Wadah bagi para penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan sastrawan lainnya. Majelis Sastra Bandung, ruang sastra yang sebenarnya. Ajang kreasi
membius hati, ku telah mabuk dibuatnya. Indah senyummu, tarirarirau, 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 tarirari, tarirarirau, 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 tarirari. Malam datang, ku bersamamu, ku teguk minumku, berdua selalu kita bergemi, berhenti dan pusing. Kasihku, ku dengarkan ceritamu, sayangku, ku paksakan cintaku. Dirimu tak seperti diriku, cintaku terbalas oleh ibumu. Terjaga aku, susah ku pejamkan mata. Selalu ku ingat dirimu. Teman-teman bisa ikutan yuk, tarirarira, 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 good, tarirarira, tarirari, again, tarirarira, 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 tarirari. Sore datang bersama senja, secangkir kopi terasa manis seperti dirimu yang lugu dan lucu. Cantikku, gula ternyata manis, cintamu tapi terasa pahit. Mengapa gula tak seperti dirimu? Secangkir kopi yang panas membasahi otakku. Bir pahit, kopi manis, biar sakit tapi ku gak nangis. Manusia punya rasa cinta, pahit manis punya nyawa. Nita, ayo kita ngopi. Lagu pertama tadi berjudul Bir Kopi. Jadi menceritakan tentang dua mantan saya. Yang pertama suka ngebir dan satu lagi suka nggak suka ngopi. Nah, jadi kedua mantan saya itu suka minum ngebir, saya juga harus minum ngebir. Yang satu lagi suka ngopi, saya juga harus ngopi. Jadi lambung itu terasa naik. Kang Kris naik kadita, asam lambung. Matangan sekarang mah air putih. Lagu berikutnya berjudul Pagi Siang, teman-teman bisa dengerin di platform-platform kesayangan teman-teman sekalian. Ulang tahun ini ya sekarang ya? Apa coba? Banyak ke-13. Kamu mah lihat nasi tumpengnya, lapar kan? Kayak beres di dia. Pokoknya selamat ulang tahun buat Majelis Sastra Bandung. Mudah-mudahan tetap aktif, produktif, kreatif, inovatif, dan
FKB we. Pagi siang. Teriknya matahari tak mampu mengobati dinginnya pagi hari, hatiku terobati. Teriku membara pagi hari tak membuatku beranjak. Mungkin hangatnya si cinta matahari siang menjadi murka. Ku percaya pada panasnya matahari, cintakan membara bersama hangatnya jiwa. Teriknya matahari tak mampu mengobati dinginnya pagi hari, hatiku terobati. Teriku membara pagi hari tak membuatku beranjak. Mungkin hangatnya si cinta matahari siang menjadi murka. Ku percaya pada panasnya matahari, cintakan membara bersama hangatnya jiwa. Teriku membara pagi hari tak membuatku beranjak. Mungkin hangatnya si cinta matahari siang menjadi murka. Ku percaya pada panasnya matahari, cintakan membara bersama hangatnya jiwa. Pagi siang. Lagu penutup. Judulnya oh, semua ada waktunya. Jadi sekeras apapun teman-teman berusaha sangat keras tapi belum ada waktu nama mual benang gak akan kena lah. Pokoknya terima kasih teman-teman, terima kasih buat Majelis Sastra Bandung, terima kasih buat semuanya, mudah-mudahan menjadi energi buat kita ya. Bukan yang negatif, yang positif. Betul. Jadi berangkat dari sini, beres dari sini, jadi kita mempunyai relasi yang baru, teman yang baru. Karena kita mah bengharku dulur, Bi. Semua ada waktunya. Semua dibuat-buat, tidak terkecuali hal yang ada, tiada-ada. Tidak dipungkiri
dipungkiri, kebebasan serta merta merana di tanah yang rata. Keabsahan yang sesuai menjadi kesusahan yang sah, terkendali sesuai rencana besar si penguasa. Wahai pengendali, kau tak bisa kalahkan waktu. Wahai waktu yang asri, kau bisa kalahkan semuanya. Tidak dipungkiri, kebebasan serta merta merana di tanah yang rata. Keabsahan yang sesuai menjadi kesusahan yang sah, terkendali sesuai rencana besar si penguasa. Wahai pengendali, kau tak bisa kalahkan waktu. Wahai waktu yang asri, kau bisa kalahkan semuanya. Para 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 para. Semua ada waktunya, waktu adanya semua. Ikutan yuk. Semua ada waktunya, waktu adanya semua. 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 Semua ada waktunya kawan. Kalem. Adonun Majelis Sastra Bandung. Gus